kita diperlihatkan dengan keindahan kota Tokyo. Di sini, Tsubasa masih kecil dan ia senang sekali bermain dengan bola. Karena Tsubasa masih kecil, jadi ibunya memperingati Tsubasa supaya jangan bermain bola jauh-jauh. Ayah Tsubasa juga sangat heran karena Tsubasa sudah sangat senang sekali dengan bola padahal dia masih sangat kecil. Tiba-tiba, bola yang dimainkan Tsubasa menggelinding di jalan raya. Ketika ayahnya Tsubasa hendak pergi berlayar dan akan meninggalkan Tsubasa, tiba-tiba mereka tidak melihat Tsubasa di tempatnya. Mereka pun langsung panik dan mencarinya. Ternyata Tsubasa sedang mengambil bola di tengah jalan. Orang tua Tsubasa yang mengetahuinya pun langsung berlari untuk menyelamatkannya. Tetapi ada sebuah truk yang akan menabraknya. Scene beralih 10 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan sebuah kapal besar di lautan. Ternyata kapal tersebut dipimpin oleh ayah Tsubasa yang bekerja sebagai kapten kapal. Tiba-tiba handphone ayah Tsubasa berbunyi dan ia dikirimi foto Tsubasa yang sudah besar. Setelah melihat foto Tsubasa, teman yang di samping ayahnya Tsubasa bertanya kepada dirinya, "Apakah itu adalah anak Anda?" Ayah Tsubasa menjawab dan menjelaskan kepadanya bahwa dia adalah anaknya yang bernama Tsubasa Ozora. Dia baru saja pindah rumah dan dia akan memulainya sekarang juga. Ini adalah Nankatsu, salah satu kota yang berada di provinsi Shizuoka. Terlihat ibu Tsubasa sedang membereskan barang pindahannya. Karena butuh bantuan, ia menyuruh Tsubasa untuk membantu merapikan barang-barang pindahannya. Tetapi Tsubasa malah bermain bola dan izin pergi untuk berkeliling kota. Orang yang membantu pindahan pun mengatakan bahwa ia adalah anak yang pintar bermain sepak bola. Ibu Tsubasa pun langsung menjelaskan bahwa Tsubasa telah tumbuh bersama bola sejak kecil. Dan bahkan pada saat masih kecil, dia pernah diselamatkan oleh bola. Karena kejadian tersebut, sekarang Tsubasa suka sekali dengan bola. Pada saat berkeliling, Tsubasa terlihat sangat mahir sekali memainkan bola. Dan terlihat bolanya sangat lengket sekali dengan kakinya. Dan akhirnya, Tsubasa sampai di sebuah lapangan bola. Tetapi di lapangan tersebut sedang ada perebutan lapangan antara Wakabayashi dan Ishizaki. Wakabayashi pun menjelaskan bahwa dia sudah menang telak melawan Nankatsu. Jadi lapangan ini milik Shutetsu. Karena Ishizaki ingin merebut lapangan ini, jadinya ia membawa kakak kelas dari berbagai bidang permainan olahraga untuk membantunya. Karena saling berdebat dan akan membuang-buang waktu, akhirnya Wakabayashi membuat pertandingan di mana setiap perwakilan dari setiap eskul harus memasukkan bola ke gawang yang dijaga oleh Wakabayashi. Jika mereka berhasil memasukkan bolanya, maka mereka bisa berlatih di lapangan ini. Tetapi jika tidak ada yang masuk, maka lapangan ini milik Shutetsu, tim dari Wakabayashi. Tsubasa yang melihat hal tersebut pun merasa terheran-heran. Akhirnya, pertandingan pun dimulai, di mana kapten dari masing-masing cabang olahraga akan menembakkan bola dari luar garis yang telah ditentukan oleh Wakabayashi. Tetapi dari semua tembakan yang dilancarkan, tidak ada satupun yang bisa menjebol gawang Wakabayashi. Semua orang pun terkejut dengan kehebatan Wakabayashi. Karena pertandingannya dimenangkan oleh Wakabayashi, maka timnya yang akan berlatih di lapangan ini. Ishizaki terlihat sangat kesal karena dia tidak bisa berlatih di lapangan ini. Begitupun dengan kakak kelasnya yang pergi dan menyuruh Ishizaki untuk merelakan lapangan ini. Ishizaki pun disuruh pergi dari lapangan ini oleh pemain Shutetsu karena lapangan ini mau digunakan untuk berlatih. Terlihat Ishizaki sangat marah karena dia lagi-lagi kalah dengan Wakabayashi. Tiba-tiba ia melihat Tsubasa yang sedang membawa bola di kakinya. Tsubasa pun bertanya kemana perginya kiper tadi. Ishizaki menjawab, "Mengapa kamu ingin pergi menemuinya?" Ternyata Tsubasa ingin menantang Wakabayashi. Ishizaki terlihat kaget, padahal tadi dia sudah melihat kehebatan Wakabayashi. Tetapi Tsubasa tetap ingin menantangnya. Akhirnya Ishizaki mengantarkan Tsubasa untuk melihat rumah Wakabayashi. Sebelum mereka OTW, mereka saling memperkenalkan diri satu sama lain. Karena sepanjang jalan Tsubasa selalu menggiring bola, Ishizaki pun bertanya kepadanya. Tsubasa pun menjelaskan kepada Ishizaki
bahwa dirinya suka sepak bola. Setelah sampai, Tsubasa kagum melihat keindahan kota dari atas. Karena Tsubasa baru pindah, Ishizaki pun mengatakan bahwa di tempat ini kita bisa melihat seluruh keindahan kota. Ishizaki juga menunjukkan letak rumah Wakabayashi. Tiba-tiba, Tsubasa bermain dengan bolanya dan ia melambungkan bola tersebut ke atas, yang bertujuan untuk memberitahu kepada bola tersebut rumah Wakabayashi. Ishizaki yang melihat Tsubasa sedang berbicara dengan bola pun langsung kaget. Tetapi ketika Ishizaki sedang menjelaskan profil Wakabayashi, Tsubasa malah pergi. Ternyata Tsubasa sedang menuliskan surat tantangan di bolanya. Terlihat ada orang yang sedang mabuk di jalan. Ia bernama Roberto Hongo, pemain Brasil yang sudah pensiun. Tetapi orang-orang di sekitar sini tidak ada yang tahu. Setelah membuat surat tantangan di bolanya, Tsubasa langsung bersiap untuk menendang bolanya menuju rumah Wakabayashi. Saat bolanya ditendang oleh Tsubasa, Roberto Hongo melihatnya dan ia kaget. Bola pun langsung melesat ke arah Wakabayashi. Wakabayashi yang menyadarinya pun langsung menangkapnya. Datanglah Pak Mikami, ia adalah pelatih dari Wakabayashi. Wakabayashi pun mengatakan bahwa bola ini ditendang dari arah bukit. Tetapi Pak Mikami tidak percaya karena jaraknya sangat jauh. Akhirnya Wakabayashi melihat surat tantangan yang ada pada bola tersebut. Karena bolanya sampai di rumah Wakabayashi, Ishizaki langsung memuji Tsubasa. Datanglah Roberto yang sedang dikejar seekor anjing milik Wakabayashi. Setelah anjingnya berhenti mengejar Roberto, ia langsung menjelaskan bahwa ia kesini untuk mengikuti arah bola tersebut yang ditendang dari atas bukit. Mereka semua pun langsung terkejut. Ternyata yang menendang bola tersebut adalah anak kecil. Hal tersebut bisa terlihat dari tulisan yang ada di bola tersebut. Scene berubah di mana Ishizaki dan Tsubasa sedang memakan sebuah es krim. Ishizaki pun mengatakan kepada Tsubasa jika dirinya menang melawan Wakabayashi, Ishizaki meminta lapangan yang direbut oleh Sutetsu itu dikembalikan. Tetapi Tsubasa menjawab bahwa kita bisa membaginya karena terdapat 2 gawang. Wakabayashi pun langsung pergi untuk menemui orang yang bernama Tsubasa Uzura. Ketika sedang di jalan, Pak Mikami menyadari bahwa dirinya seperti mengenal wajah si pemabuk tersebut. Akhirnya, mereka pun bertemu satu sama lain. Walaupun mereka saling berseberangan jalan, Ishizaki pun mengatakan bahwa orang yang menendang bola tersebut adalah Tsubasa Uzura. Tetapi Wakabayashi tidak percaya, karena tidak mungkin anak sekecil itu bisa menendang bola sekeras itu. Untuk membuktikannya, Wakabayashi pun menendang bola tersebut sekuat tenaga ke arah Tsubasa. Tetapi Tsubasa menghentikannya dengan melambungkan bola tersebut ke atas. Dan di sana terlihat ada sebuah bus yang sedang melewati jalan tersebut. Namun Tsubasa menghiraukannya dan ia menendang bola tersebut melewati bawah bus. Akhirnya Wakabayashi pun percaya bahwa dia adalah Tsubasa Uzura. Karena Tsubasa sudah melihat kehebatan Wakabayashi tadi, oleh sebab itu Tsubasa ingin menantang Wakabayashi. Tiba-tiba datanglah para pemain Sutetsupe. Wakabayashi mengatakan bahwa dia sudah mengakui tendangan Tsubasa tersebut. Tetapi ia tidak mengakui kehebatannya sebelum Tsubasa mengalahkan para pemain Sutetsupe sendirian. Jika Tsubasa berhasil menang, maka Tsubasa boleh berhadapan dengan Wakabayashi. Akhirnya, pemain Sutetsu menuruti perintah dari kaptennya untuk bertanding dengan si cebol Tsubasa. Wakabayashi juga menunjukkan bola tantangan yang ditendang dari jarak jauh oleh Tsubasa. Karena hal itu, Wakabayashi pun menerima tantangan tersebut. Ishizaki pun mengatakan kepada Wakabayashi bahwa yang ditantangnya adalah kamu, bukan tim Sutetsupe. Tetapi Tsubasa tidak memperdulikannya. Ia pun menerima tantangan tersebut. Ishizaki terlihat kaget karena Tsubasa mustahil bisa mengalahkan tim Sutetsu sendirian. Tim Sutetsu terlihat bersemangat sekali karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Scene berubah di mana mereka sudah berada di sebuah lapangan
Tsubasa pun berusaha menolongnya, tetapi malah ditolak oleh Wakabayashi. Keluarlah darah dari kepala Wakabayashi yang membuat semua orang khawatir. Karena Wakabayashi tidak terima dikalahkan oleh anak cebol, akhirnya ia ingin bertanding secara resmi untuk menentukan siapa yang paling hebat antara mereka berdua. Ternyata pertarungan resmi tersebut adalah pertandingan antara sekolah. Di dalam pertandingan tersebut, jika Tsubasa bisa merebut skor 1 dari Sutetsu, maka Wakabayashi akan mengakui kehebatannya. Akhirnya, Wakabayashi menyerahkan lapangan ini kepada Ishizaki sampai pertandingan besok. Wakabayashi dan timnya pun langsung pergi. Setelah Tsubasa mengembalikan sepatu tersebut, mereka pun saling berpisah. Seperti biasa, Ishizaki selalu memuji kehebatan Tsubasa karena ia berhasil mencetak gol ke gawang Wakabayashi. Tsubasa pun bertanya kepada Ishizaki apa yang dimaksud dari pertandingan antar sekolah. Ishizaki pun menjelaskan bahwa di sini ada 2 sekolah, yaitu Nankatsu dan Sutetsu. Sekolah tersebut saling bersaing. Karena pemain terbaik berada di Sutetsu, maka Sutetsu menjadi sekolah yang terkenal. Lalu, pertandingan antar sekolah adalah pertandingan tahunan tim sepak bola antara Nankatsu dan Sutetsu. Ishizaki juga mengatakan bahwa tim sepak bola Nankatsu selalu kalah dari Sutetsu. Tetapi jika Tsubasa bergabung, maka Nankatsu bisa menjadi kuat. Datanglah Roberto Hongo dan mereka semua saling berkenalan. Setelah berkenalan, ternyata Tsubasa mengenal orang tersebut dan dia sering menonton pertandingannya di televisi. Ternyata Roberto akan melatih tim Tsubasa sebelum mereka bertanding besok. Karena dia pemabuk, Ishizaki tidak mempercayainya. Akhirnya, Roberto akan membuktikannya bahwa dia adalah pemain hebat. Roberto pun mulai bersiap untuk menendang bola tersebut. Bola pun ditendang dan memantul membentur gawang. Roberto langsung melompat dan salto untuk menendang bola tersebut. Bola pun masuk ke gawang hingga menembus jaring gawang tersebut. Setelah melihatnya, Ishizaki akhirnya menerimanya untuk melatih timnya. Tiba-tiba, Tsubasa juga melakukan hal yang sama seperti Roberto. Roberto pun kaget, tetapi hal tersebut gagal dan membuat Tsubasa malah jatuh. Tetapi Roberto mengatakan bahwa hal itu sudah termasuk baik. Setelah melihat kemampuannya, Roberto pun mengatakan bahwa anak dari Kapten Ozora, ayahnya Tsubasa, memang hebat. Scene berubah dan terlihat kapal ayahnya Tsubasa. Ternyata ayah Tsubasa mengetahui bahwa Tsubasa tidak membantu pindahannya kemarin. Teman ayah Tsubasa pun mengatakan kepadanya, "Jika Anda di sini, maka kita akan berhenti di pelabuhan Jepang." Akhirnya, ayah Tsubasa bisa pulang kampung setelah 10 tahun. Dan pada ulang tahunnya itu, ayah Tsubasa sudah memberikan hadiah yang diinginkannya, yaitu pemain sepak bola hebat Roberto Hongo. Di sisi lain, Tsubasa masih ingin mencoba teknik dari Roberto, tetapi Tsubasa selalu gagal. Karena selalu gagal, Ishizaki mengatakan bahwa hal itu mustahil baginya. Dengan semangat yang dimiliki dan ucapan dari Roberto, Tsubasa akan mencobanya sekali lagi. Ia langsung melambungkan bola tersebut dan menendangnya ke arah tiang gawang atas. Lalu ia melompat dan melakukan salto. Bola pun berhasil kena kakinya dan masuk ke gawang. Mereka pun langsung terkejut melihatnya, dan Roberto sangat senang sekali karena dia berhasil melakukannya. Saking senangnya, ia sampai memeluk Tsubasa dengan erat. Terlihat Tsubasa masih tertidur. Pada saat Tsubasa bangun, ia malah teringat gerakan salto sampai selimut yang dipakai Tsubasa terbang mengenai ibunya. Karena Tsubasa kurang tidur, ibunya mengatakan kepada Tsubasa bahwa jika ia seperti ini terus, maka Tsubasa akan terlambat bangun terus. Musim semi akan dimulai, dan besok Tsubasa akan pergi sekolah. Karena Tsubasa ingin masuk ke Nankatsu, maka ibu Tsubasa akan sedikit kesulitan untuk mengurus berkas-berkasnya. Tsubasa ingin masuk Nankatsu karena ia teringat perselisihannya dengan Wakabayashi. Tiba-tiba, ibu Tsubasa akan memperkenalkan seseorang kepada dirinya. Tsubasa pun kaget. Ternyata orang tersebut adalah Roberto. Untuk penjelasan lebih lanjut, Tsubasa pun disuruh membaca surat dari ayahnya. Ternyata surat tersebut dibawa oleh Roberto. Di dalam surat tersebut, ayah Tsubasa mengatakan bahwa Roberto adalah pemain Brasil yang profesional.
Dia ke Jepang karena ada urusan. Oleh karena itu, ayah Tsubasa menyuruhnya tinggal di rumahnya. Tsubasa terlihat senang sekali karena ia bisa tinggal dengan Roberto. Roberto juga akan melatihnya. Pada saat di meja makan, Tsubasa menceritakan bahwa siang ini ia akan berlatih sepak bola dan Ishizaki juga akan memperkenalkannya ke teman-temannya. Roberto mengatakan bahwa pada saat perkenalan nanti, dia akan memberikan sebuah hadiah. Scene berubah di lapangan sepak bola. Terlihat ada pemain Nankatsu yang sedang membicarakan Wakabayashi yang kalah. Datanglah Ishizaki. Ia mengatakan bahwa yang mengalahkannya adalah anak yang selalu menggiring bola dimanapun ia berada. Datanglah Tsubasa yang sedang bermain dengan bolanya. Ishizaki dan teman-teman yang lain langsung menyapanya. Tsubasa langsung menendang bolanya melewati pagar besi yang tinggi. Hal tersebut pun membuat semua orang terkesan. Lalu, Tsubasa juga menendang bola tersebut ke Ishizaki. Namun, Ishizaki tidak bisa menerimanya dengan baik. Ishizaki bertanya kepada Tsubasa, "Di manakah Roberto sekarang?" Tsubasa pun menjawab, jika Roberto sedang ada urusan. Sekarang, Tsubasa juga sudah bertemu dengan teman-teman yang lain. Ishizaki juga mengatakan bahwa Tsubasa adalah orang yang sudah merebut lapangan ini. Akhirnya, mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Mereka juga berterima kasih karena sudah merebut lapangan ini kembali. Karena Tsubasa akan pindah sekolah ke Nankatsu dan akan bergabung ke klub sepak bola, mereka langsung senang sekali mendengarnya. Ishizaki juga mengatakan bahwa pemain dari Brasil akan melatih kita semua. Mereka pun bersemangat sekali untuk mengembalikan klub sepak bola Nankatsu. Scene berubah. Terlihat Wakabayashi sedang melakukan jogging. Ternyata Wakabayashi masih tidak terima gawang yang dijaganya kebobolan. Wakabayashi juga mengatakan kepada Pak Mikami, jika dia tidak bisa menahan tembakan Tsubasa, maka pencapaiannya selama ini akan sia-sia. Kembali lagi ke lapangan Nankatsu, di mana Ishizaki menyuruh timnya untuk berlari terlebih dahulu sebelum mereka berlatih. Setelah berlari, mereka pun mulai melakukan latihan. Setelah latihan selesai, Ishizaki bertanya kepada Tsubasa, mengapa ia tidak pernah melihatnya di kejuaraan sepak bola. Padahal Tsubasa adalah pemain hebat. Tsubasa pun menjelaskan bahwa tim sepak bolanya dulu tidaklah kuat, dan anggotanya adalah orang-orang yang tidak menyukai sepak bola. Mereka hanya orang-orang yang ingin menendang bola saja. Ketika latihannya diperketat, mereka semua malah langsung menyerah. Ketika mereka sedang bercerita, datanglah anak-anak dari tim sepak bola lain. Ternyata mereka adalah tim dari Nishigaoka yang dipimpin oleh Urabe. Urabe datang ke sini untuk mendapati janjinya, yaitu latih tanding melawan Nankatsu. Ishizaki terlihat bingung sekali karena dia tidak pernah membuat janji seperti itu. Datanglah Roberto. Ternyata Roberto lah yang menyuruh tim Nishigaoka untuk latih tanding dengan Nankatsu. Dan ini adalah hadiah dari Roberto untuk Tsubasa, sesuai yang ia katakan tadi. Karena Roberto pemabuk, Urabe meremehkannya untuk menjadi pelatih sepak bola. Tsubasa pun langsung emosi mendengar ucapan Urabe, tetapi Roberto berusaha menahannya. Urabe pun masih meremehkan Nankatsu, karena Nankatsu kalah 30-0 melawan Sutetsu. Dengan sombongnya, Urabe mengatakan bahwa timnya lah yang akan mengalahkan Sutetsu. Saat Wakabayashi melewati lapangan, ia melihat akan ada latihan tanding. Akhirnya, ia pun berhenti untuk melihatnya. Sebelum dimulai, Roberto bertanya siapakah yang akan menjadi kaptennya, dan Ishizaki mengajukan diri sebagai kapten, walaupun teman-temannya meragukannya. Roberto juga mengatakan di dalam lapangan nanti, seorang kapten harus mengarahkan timnya dengan suara. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kekuatan untuk timnya. Dan itulah pesan yang bisa disampaikan oleh Roberto. Karena Roberto ingin melihat kemampuan mereka semua, maka Roberto mengadakan latih tanding. Dengan latih tanding ini, ia juga dapat menentukan posisi dari suatu pemain. Roberto juga mengatakan untuk mengeluarkan kemampuan yang mereka punya. Ia juga mengatakan bahwa di dalam suatu pertandingan, ingatlah bola itu adalah teman. Akhirnya, pertandingan antara Nankatsu dan Nishigaoka akan dimulai. Pada pertandingan ini,
Roberto juga meminta bantuan kepada wasit. Waktu pertandingan ini adalah 20 menit setiap babaknya, dan kick off akan dimulai dari tim Nishigaoka. Urabe mengatakan kepada timnya, dalam babak pertama ini kita harus mencetak gol 30. Terlihat Ishizaki sangat kesal. Ishizaki pun langsung merebut bola tersebut dengan mentekelnya, tetapi Urabe dapat melewatinya dengan sedikit lompatan. Terlihat Tsubasa masih mengawasi pemain dari mereka. Terlihat Urabe dan teman-temannya sangat mudah sekali melewati pemain Nankatsu. Tiba-tiba bola yang berada di kaki Urabe direbut dengan cepat oleh Tsubasa. Para pemain Nankatsu pun langsung terkesan. Ketika Ishizaki mengarahkannya untuk maju, Tsubasa malah berlari mundur ke arah gawang. Ternyata Tsubasa akan menendang bola tersebut dari belakang. Tsubasa pun langsung menendang bola tersebut. Bola pun langsung melesat dengan mulus melewati para pemain Nishigaoka, dan bola tersebut masuk. Urabe pun langsung terkejut dengan kemampuan Tsubasa yang menendang dari jarak jauh. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk Nankatsu. Tsubasa pun mencetak gol lagi dan merubah skornya menjadi 2-0. Urabe pun langsung mengejar ketertinggalannya, tetapi Tsubasa berhasil menghentikan operan dari Urabe. Di pinggir lapangan, terlihat Roberto sedang memperhatikan pemain lainnya. Dengan kemampuan hebat Tsubasa, semua pemain Nankatsu menjadi bersemangat. Contohnya adalah Iwami yang berhasil menerima bola dari Tsubasa. Iwami pun mengoper kembali bolanya ke Tsubasa, tetapi dengan sengaja bola tersebut melewati kakinya dan diterima dengan baik oleh Ishizaki. Ishizaki pun langsung menendang bola tersebut ke gawang. Karena tendangan Ishizaki lemah, dengan mudahnya kiper Nishigaoka menangkapnya. Pertandingan pun berlanjut dengan seru. Wakabayashi yang melihat pertandingan tersebut pun mengatakan bahwa Tsubasa mampu merubah alur permainan dari Nankatsu seorang diri. Selama ini, Nankatsu tidak pernah bermain sebagus ini. Skor pun masih dipegang oleh Nankatsu, yaitu 4-2. Urabe mengatakan kepada timnya untuk menghentikan dribble Tsubasa, tetapi dengan mudahnya Tsubasa melewatinya. Tiba-tiba, Tsubasa dikepung oleh pemain Nishigaoka. Ia pun langsung memberikan umpan kepada Ishizaki. Dengan semangat yang dimiliki Ishizaki, akhirnya Ishizaki dapat menyundul bola tersebut dan masuk ke gawang. Ishizaki terlihat senang sekali. Itu karena dia bisa memasukkan bola untuk pertama kalinya. Pertandingan pun selesai dan Nankatsu berhasil menang melawan Nishigaoka. Berkat pertandingan ini, Roberto pun sudah paham dengan kemampuan mereka semua, dan ia pun sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Tetapi sebelum itu, Roberto akan mengajarkan mereka cara berteman dengan bola terlebih dahulu. Tsubasa akan berangkat sekolah. Roberto bilang jika ia akan menyusul Tsubasa nanti. Ia pun senang sekali karena Roberto akan menjadi pelatih. Seperti biasa, Tsubasa selalu membawa bola kemanapun ia pergi. Roberto mengatakan kepada ibu Tsubasa, seharusnya Tsubasa bergabung ke Sutetsu untuk meningkatkan kemampuannya. Ibu Tsubasa pun menjawab, karena Tsubasa yang memilih pindah ke Nankatsu, maka semua akan baik-baik saja. Dan ditambah lagi, Roberto adalah pelatihnya. Roberto pun teringat ketika Tsubasa ingin melihat seragam tim Brasil miliknya. Ketika Roberto memakaikannya ke Tsubasa, Tsubasa terlihat senang sekali dan ia berkata jika ia akan menjadi pemain dunia. Scene berubah di mana kita diperlihatkan sekolah Nankatsu. Dengan bangganya, Ishizaki membicarakan mengenai klub sepak bola Nankatsu yang sudah berubah. Ia mengatakan jika 4-5 gol dicetak oleh Tsubasa ketika melawan Nishigaoka, dan satunya lagi dicetak oleh Ishizaki. Mereka semua pun sangat penasaran seperti apa anak yang bernama Tsubasa itu. Ishizaki juga mengatakan bahwa mantan pemain tim nasional Brasil, Roberto Hongo, akan melatihnya. Tiba-tiba, mereka pun melihat Tsubasa dari jendela. Mereka pun terkejut ketika melihat Tsubasa mendribel bola. Ishizaki pun menjelaskan, kemanapun Tsubasa pergi, ia selalu bermain bersama bolanya. Ishizaki pun menyapa Tsubasa dari atas. Ketika di kelasnya, Pak Guru memperkenalkan anak baru yang bernama Tsubasa Ozora. Pak Guru pun bertanya, mengapa kamu membawa sebuah bola? Tsubasa pun menjawab, dia adalah temanku. Ishizaki pun menjelaskan bahwa Tsubasa telah bergabung ke klub sepak bola Nankatsu, dan tim sepak bola Nankatsu akan berubah. Ishizaki pun menyuruh tim pemandu sorak untuk memberi semangat. Tiba-tiba, semua pun menjadi bersemangat.
Karena pertandingan antar sekolah akan dimulai, semua ekskul olahraga terlihat bersemangat sekali. Contohnya adalah ekskul sepak bola, baseball, kendo, tenis lapangan, pingpong, voli, dan masih banyak ekskul olahraga lainnya. Dan pada tahun ini akan menjadi pertandingan antar sekolah yang ke-26 dan skornya masih seimbang, yaitu Sutatsu 12 dan Katsu 12. Tim pemandu sorak yang dipimpin oleh Aneko pun terlihat bersemangat sekali. Scene berubah di rumah Tsubasa. Terlihat ibu Tsubasa sedang membersihkan kamar Roberto. Ia juga melihat baju Roberto yang digantung. Ketika jendela dibuka, kertas yang berada di meja tiba-tiba terjatuh terkena angin. Ibu Tsubasa pun melihatnya. Ternyata itu adalah surat dari rumah sakit. Ketika dibuka, ibu Tsubasa kaget. Ternyata Roberto mempunyai cedera di matanya. Scene berubah di mana Roberto baru saja keluar dari rumah sakit. Ketika berjalan, Roberto berbicara di dalam hati bahwa ia sudah mengirim surat kepada pelatih Juan mengenai pengundurannya di timnas Brasil. Walaupun Roberto sudah memeriksakan matanya di rumah sakit Jepang sesuai yang Kapten Ozora perintahkan, tetapi hasilnya masih tetap saja. Ia takut jika kembali bermain sepak bola, ia akan berbenturan dan akan membuat matanya menjadi buta. Roberto juga berniat untuk tinggal sementara di Jepang. Dan jika Roberto harus kembali ke Brasil, maka dia tidak akan sendirian. Itu karena dia bertemu dengan seorang anak yang hebat, dan Roberto akan mengembangkannya. Dan orang tersebut bernama Tsubasa Ozora. Akhirnya, Roberto pun siap untuk melatih Tsubasa dan teman-temannya. Tsubasa pun langsung menendang bolanya untuk memberikan operan kepada Roberto. Roberto menerimanya dan langsung menendang bola tersebut ke gawang. Aneko yang melihat hal tersebut pun langsung terkejut. Akhirnya mereka pun saling berkenalan. Dan Ishizaki menjelaskan bahwa Aneko adalah tim pemandu sorak. Latihan pun akan segera dimulai. Tetapi sebelum itu, Roberto akan melakukan sebuah permainan. Permainan ini sama dengan Tsubasa ketika melawan tim Sutatsube sendirian. Tetapi ini adalah kebalikannya, di mana Tsubasa harus merebut bola dari Ishizaki dan yang lainnya dalam waktu 5 menit. Jika Tsubasa mencetak gol, maka Tsubasa lah pemenangnya. Kalau Ishizaki dan yang lainnya berhasil melindungi gawangnya dan dalam waktu 5 menit itu, maka Ishizaki lah pemenangnya. Terlihat Aneko dan yang lainnya memperhatikan pertandingan tersebut. Ishizaki pun memberikan semangat kepada timnya untuk berusaha mengalahkan Tsubasa. Peluit pun berbunyi. Mereka langsung menjaga Tsubasa supaya tidak bisa maju. Tetapi dengan gocekannya, Tsubasa berhasil melewatinya. Ishizaki langsung mengoper bolanya, tetapi Tsubasa berusaha mengejarnya. Singkat cerita, bola pun berhasil direbut oleh Tsubasa. Tsubasa langsung mendribble bolanya ke arah gawang. Terlihat Tsubasa berhasil melewati pemain yang lainnya dengan mudah. Karena berlatih tanding dengan Tsubasa, permainan mereka menjadi membaik. Tsubasa pun telah sampai di depan gawang. Dia menendang bolanya dan berhasil masuk ke gawang. Pertandingan pun selesai dan Tsubasa lah pemenangnya. Dan lagi-lagi Ishizaki kalah. Aneko yang melihat permainan Tsubasa pun langsung jatuh cinta kepadanya. Itu karena Tsubasa sangat keren sekali. Pelatih Roberto mengatakan bahwa mereka sudah hebat karena berhasil mengikuti permainan Tsubasa. Dan mereka semua mulai hari ini harus mengikuti instruksi dari Roberto. Di sisi lain, Wakabayashi sedang berlatih menghalau tendangan. Setelah selesai, Pak Mikami mengatakan jika Nankatsu sedang berlatih serius yang dipimpin oleh Roberto Hongo. Tetapi Wakabayashi hanya mewaspadai Tsubasa, bukan pemain yang lainnya. Itu karena Tsubasa lah yang berhasil menjebol gawang Wakabayashi. Terlihat Ishizaki dan teman-temannya tergeletak kelelahan setelah melakukan latihan berat. Namun Tsubasa masih sanggup berdiri dan ia juga terlihat senang sekali dengan bolanya. Aneko pun menyuruh Ishizaki dan teman-temannya harus seperti Tsubasa, supaya mereka tidak merepotkan Tsubasa di pertandingan nanti. Karena pertandingannya sebentar lagi, Roberto mengatakan jika ingin menang, maka mereka harus berteman dengan bola. Caranya adalah mereka harus bersama bola dimanapun mereka berada. Hal tersebut juga selalu dilakukan oleh Tsubasa. Roberto juga mengatakan bahwa Tsubasa sudah bersama bola sejak kecil. Jadi mereka semua harus mendribble bola tersebut dan jangan sampai dipegang menggunakan tangan. Itu karena bola sangat benci jika dipegang menggunakan tangan. Latihan hari ini pun selesai dan mereka harus mendribble bolanya pada saat pulang.
Akhirnya, mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Roberto. Walaupun mereka kesulitan, tetapi mereka akan terbiasa dan mereka sangat bersemangat sekali melakukannya. Di perjalanan pulang, Roberto mengatakan bahwa besok ia akan mengajari Tsubasa gaya permainan ala Brasil. Roberto juga bertaruh jika ia akan menjadikan Tsubasa pemain yang terkenal di seluruh dunia.
ke sekolah Sutetsu untuk menyaksikan pertandingan antar sekolah. Pertandingan antara Sutetsu dan Nankatsu ternyata sudah dimulai. Dukungan pun terus dilancarkan oleh regu pendukung dari masing-masing sekolah. Tetapi, ketua tim regu pendukung Nankatsu yaitu Aneko belum datang. Terlihat ada jadwal pertandingan dari semua klub olahraga yang bertanding. Tiba-tiba datanglah klub sepak bola Nankatsu dengan mendribel bola. Mereka pun bertanya, "Kemana saja kalian sampai tidak mengikuti upacara pembukaan?" Ishizaki menjawab bahwa timnya tadi melakukan latihan terakhir dan membuat strategi untuk menang. Ternyata jadwal pertandingan klub sepak bola berada paling akhir. Karena masih banyak waktu, mereka pun menonton pertandingan yang lainnya terlebih dahulu. Ishizaki pun marah karena ada orang yang membicarakan klub sepak bolanya. Mereka semua pun tertawa melihat tingkah laku Ishizaki. Scene berubah, terlihat Misaki dan ayahnya sudah menemukan tempat tinggal sementara. Misaki senang sekali karena pemandangannya bagus. Scene berubah lagi di lapangan sepak bola milik Sutetsu. Di sana ada Roberto yang sedang tiduran. Tiba-tiba datanglah Ibu Tsubasa dan ia bertanya, "Mengapa kamu di sini? Pertandingannya kan masih lama." Ternyata Roberto sedang menikmati kekosongan lapangan sepak bola dan ia juga membayangkan seperti apakah Tsubasa di lapangan nanti. Ibu Tsubasa juga mengatakan bahwa impian Tsubasa adalah membawa piala kejuaraan untuk Jepang. Roberto setuju bahwa impian tersebut harus diwujudkan. Kembali ke pertandingan antar sekolah. Terlihat sekarang adalah jadwal untuk lomba lari 200 meter. Di sana ada lintasan yang kosong. Ternyata atlet lari Nankatsu sedang cedera. Ishizaki juga mengatakan bahwa pertandingan antar sekolah kali ini didominasi oleh Sutetsu. Pertandingan pun dimulai. Manabu terkejut dan menyuruh Ishizaki untuk melihatnya. Semua orang juga ikut terkejut. Ternyata mereka dikejutkan oleh Tsubasa yang ikut lari sambil mendribel bola. Tim klub olahraga lain juga mengatakan, "Mengapa larinya cepat sekali padahal dia sedang membawa bola?" Terlihat Tsubasa sudah mulai mendekati para peserta yang lainnya. Akhirnya Tsubasa berhasil menyusul mereka semua. Ishizaki juga memuji Tsubasa karena kehebatannya. Tsubasa yang lari sangat cepat sambil mendribel bola membuat peserta yang lain kaget. Terlihat garis finishnya sudah dekat. Tsubasa pun berhasil memenangkan pertandingan ini. Di sisi lain, ayah Misaki sedang melukis sesuatu. Terlihat Misaki sedang bermain dengan bolanya. Misaki pun mengatakan bahwa dia akan bergabung ke sekolah Nankatsu. Ia pun pergi untuk mendaftar ke sekolah Nankatsu. Di lapangan sepak bola Sutetsu, terlihat sudah ramai orang yang akan menyaksikan pertandingan sepak bola. Sedangkan di dalam lapangan, para pemain Sutetsu sudah memasuki lapangan. Di bangku penonton, Urabe dan timnya datang dan dia mengatakan bahwa ia kesini untuk melihat gawang Wakabayashi yang kebobolan. Karena skor pertandingan antar sekolah seri, ini akan menarik karena pertandingan sepak bola inilah yang akan menjadi penentuan. Regu pendukung Nankatsu juga bersemangat sekali untuk mendukung klub sepak bola Nankatsu. Di sisi lain, Misaki sudah sampai di sekolah Nankatsu. Namun, ia malah diarahkan untuk ke Sutetsu karena semua orang pergi ke sana. Di tempat ganti, terlihat Tsubasa akan menggunakan baju nomor punggung 10. Ketika dipakai, ia sangat senang sekali. Berkat adanya Tsubasa, semua tim Nankatsu bersemangat sekali untuk bertanding. Ishizaki pun memberi semangat lagi, dan semuanya mengikutinya. Semua penonton bersorak ketika tim Nankatsu memasuki lapangan. Mereka semua terlihat gugup, karena mereka baru pertama kali ditonton oleh banyak orang. Roberto pun datang, dan ia mengatakan bahwa semakin banyak penonton, berarti mereka semua ingin mendukung kalian. Roberto juga berkata kepada Tsubasa bahwa di tingkat dunia, jumlah penonton ini tidak ada apa-apanya. Sedangkan para pemain Sutetsu terlihat santai sekali. Tsubasa bingung karena Wakabayashi tidak ada di sana. Para pemain Sutetsu juga sudah mencari kapten, tetapi tidak menemukan Wakabayashi. Pelatih mengatakan bahwa mereka hari ini bertanding tanpa Wakabayashi. Karena lawannya Nankatsu, maka tidak perlu khawatir. Pertandingan pun akan segera dimulai. Semua orang pun bersorak untuk menantikan pertandingan ini. Di jalan, Misaki bingung mengapa dia pergi ke Sutetsu, padahal dia mau masuk ke Nankatsu. Ia pun akan melakukan tendangan melewati tiang tersebut. Bola pun ditendang oleh Misaki, namun bola tersebut ditangkap oleh Wakabayashi yang kebetulan lewat. Wakabayashi mengatakan bahwa jangan menendang bola di jalan tengah kota. Kembali lagi ke stadion. Para penonton Nankatsu mengatakan bahwa tidak ada Wakabayashi, maka tim sepak bola Nankatsu akan mempunyai kesempatan menang. Mereka juga melihat bahwa tim sepak bola Nankatsu
sudah berlatih keras. Terlihat Urabe bingung, seharusnya tidak seperti ini kejadiannya. Ishizaki berkata, mungkin Wakabayashi takut dengan Tsubasa, makanya dia tidak datang. Tiba-tiba datanglah Wakabayashi. Ia pun turun dan mengatakan bahwa di pertandingan ini apakah Tsubasa dapat mencetak gol atau tidak. Tsubasa menjawab bahwa di pertandingan ini Nankatsu lah yang akan menang. Wakabayashi pun pergi. Akhirnya Misaki sudah sampai di depan sekolah Sutetsu. Datanglah Aneko yang mengatakan ia mendribel bola seperti Tsubasa. Aneko menjelaskan bahwa Tsubasa kami sangat hebat. Ia juga menyuruh Misaki untuk melihatnya. Aneko pun datang bersama Misaki. Misaki terkejut, ternyata itu adalah orang yang bernama Tsubasa. Misaki juga menjelaskan bahwa ia bertemu Aneko di depan. Ia juga akan masuk ke sekolah Nankatsu. Terlihat Aneko bersemangat sekali meneriaki nama Tsubasa. Tsubasa yang melihat hal tersebut langsung bersemangat sekali. Wakabayashi meminta maaf karena ia telat datang. Wakabayashi pun diutus untuk menjadi kapten Sutetsu. Wakabayashi langsung memberikan perintah kepada rekan timnya untuk menjaga Tsubasa supaya tidak bisa mencetak gol. Di sisi lain, Roberto mengatakan bahwa kalian harus mengikuti rencana Roberto. Para pemain pun sudah mulai memasuki lapangan. Misaki dijelaskan oleh tim regu pendukung bahwa pertandingan ini adalah pertandingan antara Tsubasa dan Wakabayashi. Kick off pun segera dimulai. Namun mereka kaget karena yang di depan adalah Ishizaki. Ternyata Tsubasa ditempatkan di posisi belakang. Wakabayashi yang melihat Tsubasa di posisi back tengah langsung terlihat kesal. Tetapi Wakabayashi tidak menghiraukannya. Ia menyuruh timnya untuk menyerang habis-habisan. Wasit sudah meniup peluitnya. Kick off dimulai oleh Sutetsu. Terlihat Ishizaki langsung mengejar bolanya, namun ia gagal. Sutetsu menyerang dengan melakukan operan pendek. Mereka masuk ke wilayah Nankatsu. Bola dioper ke Izawa, sang menara kendali. Dengan isyarat Izawa, para penyerang Sutetsu langsung berlari. Bola pun dioper ke Taki. Dari mendribel, ia mengoper bolanya ke depan gawang. Ini adalah pola penyerangan Sutetsu. Ketika akan menendang, tiba-tiba Tsubasa merebutnya. Semua orang langsung terkejut. Tipan pun dikeluarkan oleh Tsubasa. Para pemain Sutetsu tidak bisa mendapatkan bolanya kembali. Para penonton juga terkejut melihat kehebatan pemain Nankatsu tersebut. Aneko pun memberitahukan bahwa dia adalah Ozora Tsubasa. Tsubasa pun langsung mengoper bolanya kepada Ishizaki. Terlihat Wakabayashi masih menantikan Tsubasa untuk menyerang, sesuai dengan yang telah ia bicarakan tadi. Umpan pun berhasil diterima oleh Ishizaki. Ishizaki masuk ke area penalti Sutetsu. Ishizaki langsung menendang bola tersebut. Bola pun melesat ke gawang Sutetsu. Namun Wakabayashi berhasil menangkapnya dengan satu tangan. Wakabayashi berteriak bahwa lawan kita hanyalah Tsubasa. Kita harus menang dan mencetak 50 gol. Tsubasa juga mengatakan bahwa ini adalah pertandingan dirinya melawan Wakabayashi. Ini adalah pertandingan antar sekolah yang ke-26 antara SD Sutetsu melawan SD Nankatsu. Sejauh ini skor masih imbang dan hasilnya akan ditentukan oleh pertandingan sepak bola. Aneko bersemangat sekali meneriaki nama Tsubasa. Pada babak pertama ini, Kapten Wakabayashi meneriakkan bahwa kita harus mencetak 50 gol. Dan para pemain Sutetsu bertekad untuk mewujudkannya. Taki mengoper bola kepada Izawa. Penyerang dari Sutetsu yaitu Izawa melakukan tendangan dari jarak menengah. Kiper sudah melompat, tapi bolanya sedikit jauh dari jangkauannya. Bola pun dihentikan oleh Tsubasa menggunakan kakinya. Para penyerang tingkat nasional Sutetsu yang telah menggunakan pola serangan andalan mereka tidak bisa menjebol gawang Nankatsu. Padahal sebelumnya Sutetsu pernah membantai Nankatsu dengan skor 30-0. Sutetsu yang merupakan tim juara pun dibuat kesulitan oleh satu pemain. Dan yang berdiri menghadang mereka adalah Tsubasa Ozora. Semua orang yang melihat penampilan Tsubasa langsung terkejut. Urabe dan kapten tim sepak bola lain juga kaget dengan kemampuan Tsubasa. Misaki juga mengatakan bahwa Tsubasa mempunyai insting yang hebat. Sutetsu pun menyerang. Ishizaki berhasil dilewati. Terlihat Tsubasa langsung men-tackle-nya. Bola direbut oleh pemain Sutetsu. Pemain Sutetsu berusaha melewatinya. Tetapi pemain Sutetsu kesulitan untuk melewatinya karena pemain Sutetsu terlalu meremehkan pemain Nankatsu. Bola terlepas dan direbut oleh pemain Sutetsu yang lain. Pemain Nankatsu membayangkan ketika mereka dilatih oleh Roberto.
Pemain Nankatsu yaitu Nakazato berhasil menghentikan penyerangan. Dan lagi-lagi Nankatsu terlepas dari tekanan. 10 menit telah berlalu dalam babak pertama ini dan skor masih imbang yaitu 0-0. Wakabayashi kesal dengan permainan mereka yang tidak bisa mencetak gol. Ternyata ini adalah strategi dari Roberto, menaruh Tsubasa di posisi back untuk menggagalkan serangan lawan. Manabu berusaha merebutnya. Kisugi sang mesin pencetak gol mendribble bola mendekati gawang. Lagi-lagi sliding tackle secepat kilat dilakukan oleh Tsubasa. Para penonton langsung bersorak. Misaki berkata, para penyerang Sutetsu tidak bisa mencetak gol bukan hanya karena Tsubasa. Roberto juga ikut berperan dalam mengatur strategi. Wakabayashi juga mengatakan hal yang sama seperti Misaki. Di bangku penonton, ibu Tsubasa kaget karena ada orang yang memegangnya. Lagi-lagi, Tsubasa memotong bola. Dengan umpan jarak jauh, Tsubasa mengoper ke Ishizaki. Kiper Wakabayashi meninggalkan gawang. Wakabayashi melakukan sliding tackle kepada Ishizaki. Terlihat, Wakabayashi berada dalam posisi menendang. Dia langsung melakukan tendangan jarak jauh, tapi bolanya tepat mengarah ke Tsubasa. Wakabayashi ingin sekali Tsubasa untuk menyerang. Tsubasa sadar bahwa ini adalah tantangan. Waktu sudah mau selesai. Tsubasa maju membawa bola. Tsubasa sang penyapu bola akhirnya maju juga. Roberto juga terkejut dengan kedatangan ayah Tsubasa di atas. Ayah Tsubasa mengatakan bahwa permainan Tsubasa adalah menyerang. Ayah Tsubasa mendukungnya. Tsubasa senang sekali karena melihat ayahnya. Tsubasa maju sendirian dan tak terhentikan. Tsubasa sudah mulai mendekati gawang Wakabayashi. Tsubasa menendang bolanya. Wakabayashi menepis bolanya. Bola keluar dari garis dan out. Pertandingan mereka berdua benar-benar hebat. Tendangan pojok dari Nankatsu dilakukan oleh Tsubasa. Dan yang akan menendang bolanya ya tentu saja adalah Tsubasa. Ternyata Tsubasa akan melakukan tendangan yang diajarkan oleh Roberto. Bola pun ditendang. Wakabayashi bersiap untuk menangkapnya. Bolanya menikung. Wakabayashi benar-benar salah membaca arah bola. Wakabayashi yang hebat pun tidak bisa menangkapnya. Tapi bolanya mengenai Mister Gawang. Mereka terkejut. Bola ditangkap oleh Wakabayashi. Dan dengan ini babak pertama telah selesai. Kedua tim masih imbang 0-0. Misaki terkejut melihat tendangan melengkung milik Tsubasa. Ia bahkan tidak tahu dirinya bisa melakukannya atau tidak. Roberto juga mengatakan, padahal tendangan tersebut baru ia kuasai dan digunakan pada detik-detik terakhir. Tsubasa senang sekali karena ayahnya sudah pulang. Wakabayashi sangat shock karena ia tidak bisa menghentikan tendangan Tsubasa tersebut. Ayah Tsubasa berterima kasih kepada teman-teman yang telah berteman baik bersama Tsubasa. Pemain Nankatsu senang sekali karena mereka baru pertama kali ini bisa imbang melawan Sutetsu pada babak pertama. Roberto mengatakan jika ada anak yang tidak mengikuti strateginya, dan anak tersebut adalah Tsubasa. Roberto menjelaskan bahwa dia juga pernah melanggar keputusan dari pelatihnya. Namun ada juga keputusan yang lebih baik dari strategi pelatih, seperti apa yang dilakukan oleh Tsubasa tadi. Ayah Tsubasa juga mengatakan, jika kita bermain mengikuti perintah, maka kita tidak akan pernah maju. Di tim Sutetsu, para pemain sedang diberi perintah oleh pelatihnya. Mereka pun disuruh untuk terus menyerang. Wakabayashi juga meminta tolong kepada teman-temannya, tolong cetaklah satu angka saja. Di bangku penonton, Urabe mengatakan jika Sutetsu tidak segera melakukan sesuatu di babak kedua, mungkin Sutetsu akan kalah. Setelah diberi arahan oleh Roberto, para pemain Nankatsu langsung memasuki lapangan. Babak kedua akan berlangsung 20 menit dan akan segera dimulai. Terlihat tim Sutetsu yang dipimpin oleh Wakabayashi sangat bersemangat sekali. Kick off babak kedua dimulai dari Nankatsu. Dan tidak perlu lama, mereka langsung merebut bolanya dengan cara mentekelnya. Sutetsu berhasil merebut bolanya. Karena Wakabayashi sampai meminta tolong kepada mereka, para pemain Sutetsu auranya berubah menjadi bersemangat. Terlihat Sutetsu sangat agresif menyerang Nankatsu. Taki mengumpan ke tengah. Kisugi berhasil menerimanya. Pertahanan Nankatsu langsung menempelnya dengan ketat. Karena Kisugi kesulitan, ia mengoper ke belakang. Namun bola diterima oleh pemain Nankatsu. Ishizaki pun langsung menyuruh untuk membuangnya.
Terlihat Takasugi sang bek Sutetsu lah yang akan melakukan lemparan ke dalam. Bola pun dilambungkan oleh Takasugi. Dia ternyata melakukan operan jauh. Yang telah menantinya adalah Izawa. Terlihat Izawa dan Tsubasa melakukan duel di udara. Bolanya pun memantul. Kisugi langsung merebut bolanya. Terlihat Tsubasa masih tergeletak. Bola pun ditendang dan gol. Skor pun berubah menjadi 1-0. Dan yang berhasil mencetak angka duluan adalah Sutetsu. Mereka pun langsung menertawakan Nankatsu. Tsubasa mengatakan bahwa pertandingan yang sebenarnya akan segera dimulai. Wakabayashi berterima kasih kepada teman-temannya dan ia akan menjaga 1 angka ini. Terlihat Nankatsu melakukan pergantian posisi. Tsubasa yang menjadi back sekarang maju menjadi penyerang. Kick off pun dimulai. Tsubasa langsung maju menyerang Sutetsu. Dengan kemampuannya, Tsubasa langsung melewati para pemain Sutetsu. Wakabayashi pun menyuruh Takasugi untuk membiarkan Tsubasa menendang. Tsubasa pun langsung menendang bola tersebut dari luar kotak penalti. Wakabayashi pun menangkapnya dengan bagus. Tsubasa pun terkejut, padahal itu adalah tembakan yang sulit ditangkap oleh kiper. Wakabayashi pun langsung mengoper bolanya. Situasi pun berbalik. Kali ini Sutetsu yang menyerang balik. Dari belakang, Tsubasa langsung merebut bola dari kaki pemain Sutetsu. Terlihat Tsubasa akan menendang bola tersebut dari jarak jauh. Bola pun ditendang oleh Tsubasa dan bola tersebut melesat ke arah Wakabayashi. Penonton masih bersemangat sekali menyaksikan pertandingan antara Nankatsu melawan Sutetsu. Terlihat Tsubasa mendribble bola ke arah gawang Sutetsu. Namun ia telah dihadang oleh pemain Sutetsu. Ia pun melambungkan bolanya dan diterima dengan baik oleh pemain Nankatsu. Pemain Nankatsu pun langsung melakukan operan pendek sesuai yang telah diajarkan oleh Roberto. Dan untuk pertama kalinya Nankatsu memainkan operan. Roberto bingung apakah selama ini dia memang sengaja bermain mencolok atau tidak. Yang dimaksud itu adalah Tsubasa ya. Jika benar, maka Tsubasa mempunyai insting yang luar biasa. Di pinggir lapangan, Tsubasa mengoper bola. Setelah diterima, Ishizaki mengoper bolanya lagi. Dan itu merupakan umpan silang. Bola pun dilepas oleh pemain Nankatsu untuk mengecoh Wakabayashi. Dan yang berlari dari arah sana adalah Tsubasa. Bola disundul oleh Tsubasa. Namun bolanya berubah arah. Tsubasa pun terkejut. Orang tua Tsubasa masih menyemangatinya. Tsubasa juga memberikan semangat kepada teman-temannya untuk mempertahankan permainan seperti ini terus. Ternyata penyebab bola berubah arah adalah permukaan tanah yang tidak rata. Wakabayashi senang karena keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Wakabayashi berteriak untuk menerapkan strategi sangkar burung. Semua orang yang mendengar kata sangkar burung langsung terkejut. Waktu pun tinggal tersisa sebentar lagi. Tsubasa berniat untuk merebut bolanya kembali. Mereka pun berencana untuk melakukan operan cepat. Bola pun terus dioper secara cepat dari kaki ke kaki oleh pemain Sutetsu. Tsubasa dan Ishizaki terlihat kebingungan. Roberto tidak menyangka jika anak SD bisa memainkan taktik seperti ini. Sangkar burung adalah terus saling mengoper bola di satu sisi lapangan. Saat lawan berusaha merebut bola, lini pertahanan lawan akan mulai kendor. Itu merupakan taktik mengulur waktu yang dipakai oleh pemain sepak bola profesional. Wakabayashi senang sekali karena dengan sangkar burung ini Nankatsu tidak bisa melakukan apa-apa. Nankatsu sudah seperti burung yang terperangkap di dalam sangkarnya. Pemain Nankatsu bahkan tidak bisa mendekati bola sekalipun. Wakabayashi tidak peduli apa kata orang-orang. Yang penting tim juara nasional Sutetsu tidak boleh kalah. Terutama kalah dari Tsubasa Ozora. Ishizaki berkata kepada Tsubasa untuk urusan merebut bola serahkan saja kepada dirinya. Pemain Sutetsu sangat menantikan sekali Ishizaki untuk merebut bolanya. Terlihat Ishizaki bersemangat sekali untuk merebut bola dari pemain Sutetsu. Terlihat Ishizaki masih berusaha merebut bola. Dia seorang diri berusaha merebut bola di sisa waktu yang tinggal sedikit. Aneko juga masih melancarkan dukungannya kepada para pemain Nankatsu. Para penonton juga ikut-ikutan menyemangati Nankatsu. Ishizaki pun membayangkan dirinya dan teman-temannya ketika bermain dengan Tsubasa. Wasit terlihat sudah melihat jam tangannya dan sepertinya waktu akan habis. Karena tidak banyak waktu,
Para pemain Nankatsu langsung membantu Ishizaki untuk merebut bola dari Sutetsu. Pemain Sutetsu panik dan langsung melakukan operan silang. Namun Ishizaki berhasil membaca arah bolanya. Akhirnya bola pun berhasil disentuh oleh Ishizaki. Namun kaki Ishizaki berbenturan dengan pemain Sutetsu. Walaupun kesakitan, Ishizaki berusaha untuk menendang bolanya ke arah Tsubasa. Tsubasa pun berhasil menerima bolanya dengan baik. Akhirnya Ishizaki berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Tsubasa pun berhasil menerobos sangkar burung milik Wakabayashi. Tsubasa muncul bagaikan burung di hadapan Wakabayashi. Tsubasa juga tidak menyia-nyiakan perjuangan Ishizaki. Ia langsung maju untuk menyerang. Dengan mudahnya, Tsubasa melewati para pemain Sutetsu dengan gocekannya. Tsubasa pun melompat untuk menghindari sliding Kisugi. Ia juga berhasil lepas dari penjagaan Takasugi. Izawa juga dikolongi oleh Tsubasa. Akhirnya, semua berhasil dilewati oleh Tsubasa. Terlihat Tsubasa sudah dalam posisi menendang. Wakabayashi juga sudah bersiap untuk menangkap tembakan Tsubasa dari kotak luar penalti. Bola pun ditendang oleh Tsubasa, tetapi bola berhasil ditepis oleh Wakabayashi. Namun bolanya masih bebas. Bola pun mengenai mistar gawang. Wakabayashi sangat senang karena dengan begini kemenangan milik Sutetsu. Tiba-tiba semua orang terlihat kaget. Ternyata mereka dikagetkan oleh Tsubasa yang melakukan tendangan salto. Bola melesat dengan keras ke arah Wakabayashi. Bolanya pun masuk ke gawang. Akhirnya Tsubasa pun berhasil mengamankan kedudukannya. Semua orang langsung terkejut, tidak percaya. Pertandingan 40 menit akhirnya berakhir seimbang. Dan itu artinya pertandingan akan memasuki babak perpanjangan waktu selama 5 menit per babak. Roberto mengatakan kepada para pemain Nankatsu, jika kalian semua sudah bermain dengan baik. Namun Ishizaki masih merasakan kesakitan pada kakinya. Datanglah Taro Misaki untuk melihat keadaan Ishizaki. Di sisi lain, Wakabayashi terlihat sudah putus asa karena Tsubasa berhasil menjebol gawangnya. Ishizaki kesakitan ketika lukanya diperiksa oleh Misaki, dan luka tersebut akan sembuh 3 hari lagi. Karena kurang pemain, Anego pun memberitahukan kepada semuanya siapa yang bisa bermain sepak bola. Urabe dan kapten sepak bola lain langsung mengajukan diri untuk menggantikan Ishizaki. Di sisi lain, Wakabayashi akan pergi karena ia sudah kalah oleh Tsubasa dalam perjanjiannya. Datanglah Pak Mikami. Wakabayashi langsung ditampar olehnya. Pak Mikami berkata, "Jangan cengeng, cuma kebobolan 1 gol kau malah lari." Dan hari ini Pak Mikami tidak akan melatih Wakabayashi lagi. Datanglah pelatih Sutetsu. Ia menjelaskan bahwa yang menjadikan kapten adalah dirinya, dan yang mendukungmu adalah para pemain Sutetsu. Sedangkan di Nankatsu, Urabe dan kapten tim lain sedang berebut bola untuk menentukan siapa yang akan bermain. Misaki pun menawarkan dirinya untuk bermain. Itu karena ia akan pindah ke sekolah Nankatsu. Misaki langsung merebut bolanya. Terlihat Misaki berhasil mempertahankan bolanya supaya tidak bisa direbut. Misaki pun resmi menjadi pemain Nankatsu dengan memakai baju Ishizaki yang bernomor punggung 11. Wakabayashi menyadari kesalahannya, dan ia sekarang akan bermain lagi dan memenangkan pertandingan ini. Permainan Sutetsu sebenarnya akan segera dimulai. Nankatsu juga akan bertanding dengan seluruh kemampuannya. Pak Mikami langsung senang sekali karena Wakabayashi sudah kembali. Kick off akan dimulai oleh Nankatsu. Wakabayashi terkejut, ternyata ada pemain baru lagi di Nankatsu. Seperti biasa, Tsubasa selalu berbicara dengan bolanya. Dan ternyata Misaki juga melakukan hal yang sama ketika ia sedang di dalam kereta bersama ayahnya. Peluit pun ditiup. Pemain Sutetsu langsung merebut bolanya. Dengan mudahnya Misaki melewatinya. Misaki pun langsung mengoper kepada Tsubasa. Tsubasa terkejut karena bolanya mendarat tepat di kakinya. Operan silang pun dilakukan oleh Tsubasa dan Misaki. Pak Mikami berkata tidak usah khawatir. Gawang Wakabayashi yang sekarang tidak bisa ditembus semudah itu. Misaki langsung menendang bolanya, namun Wakabayashi berhasil menangkapnya. Wakabayashi pun memuji kehebatan dari Misaki. Ishizaki senang sekali karena adanya Tsubasa dan Misaki, maka Nankatsu tidak akan kalah. Begitupun dengan Roberto. Babak perpanjangan waktu pertama telah berakhir.
Pelatih Sutetsu memberikan instruksi untuk mengeluarkan seluruh kemampuan di 5 menit terakhir. Roberto juga mengatakan hal yang sama, menyuruh Nankatsu mengeluarkan kemampuan kalian agar tidak ada penyesalan. Mereka semua pun akan bermain sekuat tenaga. Perpanjangan waktu kedua akan dimulai dengan kick off-nya dari Sutetsu. Taki, sang ujung tombak, maju dengan terus menggiring bola. Dia mengembalikan pada sang otak permainan Izawa. Bola dilambungkan oleh Izawa. Bola langsung ditendang oleh Kisugi. Terlihat penjaga gawang berhasil meninju bolanya keluar. Tendangan pojok akan dilakukan oleh Sutetsu. Terlihat Wakabayashi berlari ke depan untuk menendang bola. Bola langsung dioper ke Wakabayashi. Wakabayashi menendang bolanya. Tendangan hebat dari Wakabayashi akhirnya gol. 2-1, Sutetsu memimpin. Wakabayashi memberi perintah, daripada sangkar burung, lebih baik cetak 1 angka lagi agar bisa menang telak. Pertandingan belum berakhir, dan kali ini giliran Nankatsu akan menyerang. Tsubasa dan teman-temannya bersemangat sekali untuk menyerang. Pertandingan antara Nankatsu melawan Sutetsu sudah memasuki babak kedua perpanjangan waktu. Sementara skor dipimpin oleh Sutetsu berkat gol dari Wakabayashi. Nankatsu yang dipimpin oleh Tsubasa terlihat bersemangat sekali untuk merebut skor kembali. Semua pemain sudah sangat siap untuk memulai pertandingannya kembali. Pertandingan pun dimulai. Menurut aturan, sudah tidak ada perpanjangan waktu lagi. Dalam waktu 4 menit singkat ini, Tsubasa dan Misaki berlari bersama untuk menyerang. Pemain Sutetsu langsung bergegas untuk merebut bolanya. Tsubasa dan Misaki pun langsung melakukan operan kombinasi seperti biasanya. Melihat hal tersebut, Wakabayashi memerintahkan timnya untuk menjaga mereka berdua dengan ketat. Tsubasa pun mengoper bolanya ke pemain yang lain, karena mereka tidak dijaga oleh para pemain Sutetsu. Bola pun berhasil didribble oleh Iwami ke arah gawang Wakabayashi. Tsubasa dan Misaki mendekat dari kedua sisi. Tiba-tiba Iwami melakukan umpan silang. Tsubasa dan Misaki bersiap untuk menerimanya. Tetapi bola berhasil ditangkap dengan manis oleh Wakabayashi dengan lompatannya yang sangat tinggi. Peluang pun tidak disia-siakan oleh Wakabayashi. Ia langsung melempar bolanya ke depan. Bola pun diterima dengan baik oleh pemain Sutetsu. Para pemain Nankatsu langsung mundur semuanya untuk bertahan. Bola dioper ke pencetak gol Kisugi. Bola dioper kembali lagi ke sisi kanan Izawa. Bola ditendang dengan keras oleh Izawa. Walaupun bolanya melewati kiper, namun Misaki berhasil memotong tembakan bola tersebut. Dan sekarang waktunya serangan balik dari Nankatsu. Semua orang terkejut dengan kemampuan dribble milik Misaki. Begitupun ayahnya yang datang untuk mencari Misaki. Misaki terus berlari, dan di sisi kanan juga ada Tsubasa yang berlari maju. Misaki langsung melambungkan bolanya ke arah Tsubasa, tetapi Tsubasa tidak menembaknya. Ia malah melakukan operan ke Misaki. Dan lagi-lagi bolanya dioper ke Tsubasa oleh Misaki. Bola pun masuk oleh sundulan milik Tsubasa. Kedudukan pun seimbang. Gol tersebut tercipta karena kerjasama yang luar biasa dari Tsubasa dan Misaki. Di sisi lain, para pemain Sutetsu meminta maaf kepada Wakabayashi karena mereka tidak bisa menjaga Tsubasa dan Misaki dengan benar. Dengan penuh semangat, Wakabayashi mengatakan bahwa kedudukannya masih seimbang, dan para pemain Sutetsu disuruh untuk mencetak gol lagi. Kick off pun dimulai kembali. Dengan semangatnya, para pemain Sutetsu langsung menyerang Nankatsu. Namun Nankatsu tidak semudah itu bisa dilewati. Dukungan pun terus dilancarkan oleh regu pendukung dari masing-masing tim. Umpan silang diberikan kepada Kisugi. Namun penjagaan Nankatsu sangat ketat. Bola pun ditendang, namun dengan mudahnya ditepis oleh kiper Nankatsu. Tsubasa langsung melakukan operan jarak jauh. Takasugi melakukan sliding tackle. Karena lengah, Misaki berhasil merebut bolanya. Misaki pun langsung menendang bolanya ke arah Tsubasa. Terlihat Wakabayashi dan Tsubasa berlari untuk mengincar bolanya. Mereka berdua langsung melompat bersamaan untuk meraih bolanya. Dengan kuatnya Tsubasa menyundul bolanya.
hingga bola tersebut terlepas dan membuat semua orang deg-deg ser alias deg-degan ya. Namun bolanya mengenai Mister Gawang dan out. Dengan begini pertandingan pun selesai. Terlihat Tsubasa dan Wakabayashi sangat kelelahan. Begitupun pemain yang lain. Dan lagi-lagi pertandingan antar sekolah berhasil seimbang. Dengan selesainya pertandingan ini, Wakabayashi dan Tsubasa saling berjabat tangan yang menandakan mereka berdua sudah berdamai. Begitu juga dengan para pemain Nankatsu dan Sutetsu. Para penonton juga ikut-ikutan menyemangati tim mereka berdua karena telah bermain dengan sekuat tenaga. Tsubasa sangat berterima kasih atas dukungannya. Hal tersebut membuat Aneko sedih dan terharu. Scene berubah di rumah Tsubasa, di mana Roberto sedang menyikat gigi dan berkata, "Kemanakah Tsubasa?" Ibu Tsubasa menjawab bahwa seperti biasa Tsubasa bermain sepak bola lagi. Ternyata Tsubasa sedang berlatih bersama Taro Misaki, sedangkan pemain yang lain sedang beristirahat karena sudah kelelahan. Para pemain Nankatsu bingung siapakah yang paling hebat antara Tsubasa dan Misaki. Dengan adanya Tsubasa dan Misaki, pemain Nankatsu sangat bersemangat sekali untuk maju ke tingkat nasional. Datanglah Ishizaki yang menjelaskan bahwa pada kejuaraan kali ini, Nankatsu akan membuat tim seleksi. Seleksi ini bertujuan untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari setiap sekolah. Dan terbentuklah tim junior Nankatsu. Para pemain Nankatsu bersemangat sekali untuk segera mengikuti ujiannya. Oleh karena itu, mereka semua akan berlatih keras supaya dapat lolos seleksi. Di rumah Tsubasa, tepatnya di meja makan, Roberto menceritakan bahwa ia akan kembali ke Brasil. Dan ia tidak akan melakukan hal yang sama lagi seperti dulu, di mana Roberto sudah tidak memiliki tujuan hidup karena ia tidak bisa bermain bola lagi. Hal tersebut dikarenakan cedera matanya. Dan ia berencana untuk mengakhiri hidupnya. Namun, Roberto berhasil diselamatkan oleh Kapten Ozora. Karena sudah merepotkan orang tua Tsubasa, Roberto memiliki satu permintaan lagi. Di sisi lain, Wakabayashi sedang berlatih bersama Pak Mikami. Karena masih kelelahan, Wakabayashi pun disuruh untuk beristirahat. Karena latihan berlebihan itu tidak baik. Wakabayashi juga mendapatkan sebuah kiriman berupa majalah sepak bola. Ketika membacanya, Wakabayashi shock dan kaget. Ia pun meminta izin untuk pergi keluar sebentar. Shin berpindah di lapangan latihan Nankatsu. Ishizaki sangat kesal sekali karena ia tidak bisa ikut latihan dikarenakan cederanya yang masih belum sembuh. Tiba-tiba datanglah Wakabayashi. Dengan nada serius, Wakabayashi menanyakan di manakah Roberto sekarang. Ishizaki mengatakan bahwa Roberto tidak datang hari ini. Ternyata Wakabayashi memberitahukan bahwa Roberto memiliki cedera mata dan tidak bisa bermain sepak bola lagi. Mereka semua pun kaget karena Roberto sudah pensiun. Tsubasa pun berlari pulang untuk menanyakan langsung kepada Roberto. Para pemain yang lainnya juga ikut. Ketika Tsubasa datang, Roberto meminta izin untuk membawa Tsubasa pergi ke Brasil bersamanya. Mereka berdua pun terkejut. Tsubasa lantas menanyakan apakah Roberto sudah tidak bisa bermain sepak bola lagi. Ternyata hal tersebut pun benar, bahwa Roberto sudah tidak bisa turun lagi ke sepak bola profesional. Akhirnya Tsubasa pun bersedia untuk pergi ke Brasil bersamanya. Sampai Tsubasa pergi ke Brasil, para pemain Nankatsu bertekad untuk mengikuti seleksi dan lolos supaya dapat memenangkan kejuaraan nasional. Tetapi ekspresi Wakabayashi seperti iri kepada Tsubasa. Hari ujian untuk tim junior Nankatsu akhirnya dimulai juga. Ujian seleksinya adalah pertandingan antar tim. Pelatih Shiroyama dan juri yang lainnya bertugas untuk menilai kemampuan setiap anak yang bermain selama 5 menit. Wakabayashi dan kuartet Sutetsu menunjukkan kemampuannya. Tetapi mereka belum melihat kemampuan Misaki dan Tsubasa. Setelah melihat tendangan Tsubasa, mereka semua baru tercengang seperti biasanya. Setelah selesai, Pak Wali Kota memberitahukan siapa saja yang lolos seleksi pada hari ini. Dan ini adalah para pemain yang lolos seleksi pada hari ini.
Malam pun tiba. Di halaman depan rumah, Tsubasa didampingi oleh Roberto sedang melakukan juggling. Sementara di dalam rumah, orang tua Tsubasa sudah sangat yakin untuk menitipkan Tsubasa pada Roberto. Sedikit info nih. Jika kalian sudah mengikuti Kapten Tsubasa dari dulu, pasti kalian sudah tahu mengenai Kojiro Hyuga ini. Ia adalah striker yang bersifat keras yang menjadi musuh Tsubasa. Kita lanjut ya. Dengan gaya permainannya yang sangat keras, Hyuga tidak memperdulikan siapa yang ada di depannya. Karena gaya permainan Hyuga yang kejam, tim lawan sampai kesakitan bahkan bisa terjadi cedera. Hyuga pun berkata jika tidak ingin cedera maka berhentilah bermain sepak bola. Karena ini hanyalah latihan tanding dan mereka tidak ingin ada yang cedera, maka pertandingan ini akan disudahi saja. Ternyata teman Hyuga juga berkata bahwa permainan kali ini sedikit berlebihan. Mendengar hal tersebut, Hyuga memberi perintah untuk memenangkan babak penyisihan dengan gaya bermain kalian sendiri. Dan Hyuga tidak akan ikut bermain. Scene berubah di lapangan latihan Nankatsu. Ternyata Tsubasa dan Misaki sedang latihan menendang bola dengan Roberto. Ketika giliran Misaki, Roberto terlihat sangat bimbang apakah usulan membawa Tsubasa ke Brazil itu benar atau salah. Jika Tsubasa ke Brazil maka ibunya akan tinggal sendirian. Karena melamun, Tsubasa memanggil Roberto. Dan Roberto tersadar lalu ia meminta untuk beristirahat terlebih dahulu. Sementara itu, Ishizaki sedang latihan keras untuk bisa lolos dan terpilih menjadi tim junior Nankatsu supaya ia dapat mengikuti kejuaraan nasional tahun ini. Tsubasa pun berharap supaya kita bertiga dapat terpilih menjadi tim junior Nankatsu. Di sisi lain tim Sutetsu sedang latih tanding dengan tim sepak bola sekolah lain. Berkat gol yang dicetak oleh Kisugi, skor pun berubah menjadi 8-0. Sekarang giliran tim lawan yang menyerang, namun bola dapat ditangkap sempurna oleh Wakabayashi. Tetapi ada insiden yang membuat Wakabayashi cedera, di mana ia terinjak oleh pemain depan tim lawan. Pertandingan pun selesai, dan Wakabayashi mengisyaratkan bahwa dirinya baik-baik saja. Sementara itu, Ishizaki sangat percaya sekali bahwa dengan adanya Tsubasa dan Misaki, ditambah lagi ada pemain dari Sutetsu, maka Nankatsu dengan mudah menang di kejuaraan nasional. Namun Misaki menyangkalnya, ia menjelaskan bahwa level sepak bola nasional itu semakin tinggi. Contohnya adalah tim sepak bola Kujukuri dari China. Mereka berlatih di pasir pantai sehingga kaki mereka sangat kuat. Para pemain sepak bola Naniwa dari Osaka yang bertubuh tinggi. Tim sepak bola Hakata di Fukuoka. Terdiri dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan tim sepak bola paling kuat di tingkat nasional adalah Meiwa FC. Striker andalan mereka adalah Kojiro Hyuga yang mempunyai kemampuan setara dengan Tsubasa. Hal tersebut pun membuat Ishizaki dan yang lainnya terkejut. Matahari pun sudah mulai terbenam. Mereka semua pun pulang sambil mendribel bola di kakinya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Wakabayashi. Ketika akan pulang, Wakabayashi merasakan kesakitan pada kakinya. Hal tersebut pun membuat Tsubasa dan yang lainnya bingung. Tetapi Wakabayashi berkata bahwa tidak ada apa-apa. Namun Roberto seperti mengetahui ekspresi itu. Di malam hari, Tsubasa sedang berlatih juggling dan seperti biasa ia ditemani oleh Roberto. Tsubasa berkata bahwa ia sudah tidak sabar untuk bertemu Hyuga Kojiro dari Meiwa FC. Roberto pun memberikan ujian untuk Tsubasa. Jika ia tidak dapat menang di kejuaraan nasional maka Roberto tidak akan mengajak Tsubasa ke Brazil. Roberto juga menunjukkan bahwa di dunia profesional itu sangat berat, dan inilah hasil dari latihan keras. Ia juga memberitahukan kepada Tsubasa mengenai Wakabayashi, bahwa telah terjadi sesuatu pada kaki Wakabayashi. Tsubasa pun kaget.
Keesokan harinya, seleksi pertama tim sepak bola Nankatsu pun dimulai. Dari 30 pemain yang terpilih, akan diseleksi kembali menjadi 15 pemain. Ternyata di sana juga ada Kojiro Hyuga yang sedang rebahan santuy. Karena pemain yang lolos kebanyakan dari Sutetsu, maka mereka akan dijadikan satu tim untuk menjadi lawan tanding. Pertandingan pun dimulai dengan kick off oleh Sutetsu. Dan sepertinya Hyuga juga akan ikut bertanding. Wakabayashi kaget karena ada orang yang memanggil. Ternyata itu adalah Kojiro Hyuga yang sedang nongkrong di atas gawang. Ternyata tujuan Hyuga ke sini yaitu untuk bertanding melawan Wakabayashi. Semua orang terkejut dengan kehadiran Hyuga Kojiro. Tiba-tiba bola pun berhasil direbut oleh Hyuga dari kaki Kisugi. Ia pun menantang Sutetsu untuk bertanding dengan dirinya. Dengan gaya permainannya yang keras, Hyuga langsung menerobos semua pemain. Akhirnya Tsubasa pun mengetahui pemain yang bernama Kojiro Hyuga itu. Setelah berhasil menerobos semua pemain, Hyuga pun melepaskan tembakan kuatnya. Semua orang pun terkejut karena bolanya masuk. Dengan sombongnya, Hyuga tertawa sambil menjelek-jelekan Wakabayashi si kiper jenius. Misaki pun menyuruh Tsubasa jangan menunjukkan kemampuannya untuk saat ini. Misaki dan Hyuga ternyata sudah saling kenal. Itu karena Misaki pernah bermain di tim Meiwa FC pada saat ayahnya berpindah-pindah tempat. Karena sekarang Misaki di tim Nankatsu, Hyuga pun mengatakan kepada Misaki bahwa tim yang akan memenangkan kejuaraan nasional kali ini adalah tim Meiwa FC. Tetapi Hyuga masih belum mengetahui bahwa ia melupakan satu hal yaitu Tsubasa Ozora. Di sisi lain, Wakabayashi merenung sambil meninggalkan timnya. Ketika Ishizaki, Misaki dan Tsubasa pulang, mereka melihat Wakabayashi yang baru saja keluar dari klinik kesehatan. Tsubasa pun memanggilnya. Akhirnya Wakabayashi pun menceritakan bahwa kakinya sedang cedera. Walaupun tadi Wakabayashi bereaksi, itu percuma saja karena tendangan Hyuga sangat kuat. Dan ia pun juga tidak mau membuat alasan karena kakinya cedera. Wakabayashi pun berjanji bahwa kita akan membalas Hyuga Kojiro di kejuaraan nasional. Scene berubah di rumah Hyuga. Hyuga terbangun dari tidurnya dan ia melihat adiknya yang sedang tertidur pulas. Ia lantas bersiap-siap untuk melakukan sebuah pekerjaan. Karena ayahnya sudah meninggal. Jadi Hyuga yang akan membantu ibunya untuk menghidupi keluarga. Ia juga bertekad untuk merubah nasibnya dengan sepak bola. Karena sudah membantu orang, Hyuga pun mendapatkan upah. Di sisi lain, ayah Tsubasa akan berangkat berlayar lagi. Dan Roberto juga sudah membuat perjanjian bersama Tsubasa, jika Tsubasa tidak berhasil memenangkan kejuaraan nasional. Maka Roberto tidak akan membawa Tsubasa ke Brazil. Walaupun perjanjiannya sangat berat, namun ayah Tsubasa percaya kepada dirinya bahwa Tsubasa pasti dapat memenangkan kejuaraan nasional. Sebelum pergi, ayah Tsubasa juga membuat perjanjian, yaitu Tsubasa harus mencetak hat-trick pada pertandingan kali ini. Di sekolah Meiwa, Hyuga berkata kepada timnya, dengan kemampuan mereka, pasti tim Meiwa FC akan maju ke kejuaraan nasional. Hyuga pun menantikan hal tersebut, karena ia tidak akan ikut bermain. Ternyata alasan Hyuga seperti itu karena ayahnya sudah meninggal. Sebagai gantinya ia harus mengurus keluarganya. Karena itulah, Hyuga ingin berlaga di tingkat nasional, supaya dirinya bisa menjadi pemain pro. Para pemain Meiwa FC menjadi bersemangat sekali untuk berjuang demi Kapten Hyuga. Seluruh tim sepak bola sudah mulai mengikuti babak penyisihan kejuaraan nasional.
Pertandingan pertama pun akan segera dimulai antara Nankatsu melawan tim sepak bola Fuji. Para pemain Nankatsu disuruh untuk mengeluarkan semua kemampuannya pada pertandingan kali ini. Ishizaki kesal karena ia dijadikan pemain cadangan. Ayah Tsubasa juga ikut untuk mendukung. Kick-off pun dimulai oleh Nankatsu. Sedangkan Hyuga sedang bekerja dan ia sangat menantikan sekali untuk mengikuti kejuaraan nasional untuk mendapatkan beasiswa supaya ia dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Di sisi lain, Tsubasa berhasil mencetak gol pertamanya. Sedangkan Hyuga masih sibuk bekerja. Gol kedua pun dicetak lagi oleh Tsubasa. Hyuga pun masih sibuk bekerja. Tsubasa pun melakukan operan kombinasi bersama Misaki. Tsubasa mengangkat kakinya dan langsung menendang bolanya. Dengan gol ini Tsubasa pun berhasil mencetak hat-trick. Karena perjanjiannya sudah terpenuhi, maka ayah Tsubasa berpamitan untuk pergi berlayar. Pertandingan pun selesai dengan skor 7-0 untuk kemenangan Nankatsu. Dengan begini, tim sepak bola Nankatsu berhasil melewati putaran pertamanya. Setelah itu mereka pun berhasil meraih kemenangan terus-menerus. Sementara itu, tim sepak bola Meiwa FC sedang kesulitan menghadapi lawannya. Terlihat Meiwa FC tertinggal 2 gol. Sepertinya mereka sangat membutuhkan Hyuga untuk ikut bermain. Di luar stadion, Hyuga bersama Takeshi sepertinya sudah siap untuk bermain. Sekedar info nih, Takeshi merupakan anak kelas 4 yang menjadi partner Hyuga Kojiro di pertandingan sepak bola.